Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Right. Buku udah bawa kan? Have you got the book already, right? Tapi kayaknya ininya PDF Ustaz salah. Jadi nanti Ustaz ganti lagi PDF-nya. Ya, bukunya. Kita ke 9D. Ntar ya. 9D. Mana 9D? Oh, ini. Oh, waktu itu kita bahas tentang hopes ya. Harapan, ya kan? Ada harapan, kemudian bagaimana memberikan selamat pada orang ya yang berhasil mencapai sesuatu. If someone is achieving something, someone is successful, seseorang sukses, antum kasih apa? Ucapan selamat. Dia jadi pemenang umpama, dia jadi juara umpama, teman antum, congratulations ya, congratulations. Oke. Selamat atas suksesmu, congratulations for your success, gitu kan? Oke. Nah itu sudah kita lewati, gampang lah itu, nggak masalah. Nah, bagaimana antum menyatakan waktu itu pelajaran sebelumnya menyatakan harapan? Bagaimana menyatakan harapan? I hope. Oke. Satu-satu dulu, satu-satu ya. Aku atau saya berharap engkau menjadi pemenangnya. Yuk, ya. I hope you will be the winner ya. Nah, oke, nice. Okay. Saya berharap you. Malam kan jumpa. Habis you datang hari ini nggak apa jadi. Saya berharap saya akan lulus ujian. Lulus Inggrisnya? Lulus pass. Nah, dia bilang pakai pass. Berarti dia orangnya Amerika. Nah, tadi pakai pass, berarti pakai gaya Inggris. Ustadz udah bilang, Ustadz Amerika atau Inggris? Nggak ada masalah, mau Amerika mau Inggris boleh. India juga boleh. Semalam udah Ustaz bilang kan, India itu kan, udah. Semuanya boleh. Australia Ustaz, boleh. Jamaika boleh. Itu semuanya gaya berbahasa, dialek. Jawa juga boleh. Dapat. Jawa juga boleh. Ustaz nggak bisa dihilangkan dialek saya, kental Jawanya. Nggak masalah. Yang penting pengucapannya benar, paham? Udah. Coba kalau style Jawa gimana? Bahasa Inggris orang Jawa. Saya tidak tahu Inggrisnya apa? Enggak, saya tidak tahu Inggrisnya apa? I don't understand, gitu kan? Nah, British ya, I don't understand, British. Amerika hampir sama. Ya, udah. Nah, sekarang Jawa, coba Jawa. Itu dia. Udah. Kental di mana? Di deh kan? Tetapi tetap benar itu. I don't understand. Oke, I don't understand. Kamu tahu? Do you know? Wah, Jawa kali itu kan? Do you know? Tapi benarkah bahasa Inggrisnya? Tetap benar. Paham ya? Selama pengucapannya oke, nggak salah. Paham ya? Oke. India bisa, Jawa bisa, Padang boleh, apa saja. Itu tidak dipermasalahkan. Karena dialek tidak berpengaruh kepada arti yang diucapkan ya, kecuali salah ucap. Oke. Ustadz kasih contoh. Ustadz kasih contoh. Tuh. There's our eraser. Eraser or duster? Eraser or duster? Ustadz lebih cenderung ke eraser sekarang. Karena kalau duster udah pakai yang lama itu ya, pakai apa?
What is it? Kalau orang nggak tahu katanya saya, wong I don't know kok you ask me. Itu Jawa itu kan. Wong I don't know kok you ask me itu. No. I don't know. So how come you ask me? Itu aslinya itu, ya. I don't know. Really I don't know. How come you ask me? I don't have any idea about that. How come you ask me? Itu dia. Tapi kalau plesetannya tadi orang Jawa gitu kan. Orang nggak tahu, wong I don't know kok you ask me gitu. Right, good. Tapi itu kan lucon-lucon aja ya. Oke. Tadi Ustaz cerita apa kok jadi lupa? Gara-gara itu. Right, tadi cerita apa Ustaz? Oh, pengucapan ya. Lihat Ustaz ini. Nampak? Oke. Coba lihat. Ucapkan ini. Satu-satu. Ini di depan dulu. Sama semua. Buka dikit mulutnya. Spesial. Hampir sama. Tadi pertama benar dulu sebelum Ustaz kemari. Coba Ustaz ucapkan lagi yang pertama tadi Ustaz dengar. Iya. Sebelum tadi ke sini tadi. Iya. Itu dia yang benar. Bukan spesial. Special. Udah coba. Kayak dia. Special, bukan spesial lah, spesial ya. Nama spesial. Ayo, look. Special. Kalau kamu ucapkan spesial, yang baru kamu ucapkan spesial itu ini, lihat. Shh. Ini dia. Apa? Ini tadi biasanya ngucapinnya apa? Spesial kan? Antum baru ucapin ini. Paham? Bukan ini. Ini artinya berjarak. Paham? Berjarak. You are berjarak. Mau bilang kamu spesial kok you are berjarak, gitu kan? You are spesial. Am I special from what? Dia bilang gitu kan? Saya berjarak dari mana? Right? Mau bilang kamu spesial harusnya apa? You are special. Bukan spesial ya tadi ya, mas spesial okay. You are very nice, good. You are very special, not special. Okay? Special this one. Okay, good. Itu baru satu contoh. Belum banyak, ada beberapa lagi contoh yang lain yang salah ucap bisa mengacau, ya. Banyak beberapa contoh yang lain bisa kacau, ya. Ayo. Buka dikit nanti masukin lagi. Buka. Prosedur. Itu dia punya prosedur sebelum kasih judge dulu. Prosedur ya? Oke. Sama. Prosedur. Ya. Prosedur. Ini Indonesia kali. Prosedur. Ke Indonesia kamu harus ikuti prosedur yang benar. Gitu kan? Prosedur. Oke. Prosedur, R-nya udah bagus, barat semua. Ternyata semua salah, oke? Lihat. Ayo. Oke. You have to follow yang tadi saya bilang, you have to follow, kamu harus ikuti prosedur. You have to follow yang tadi Ustaz bilang, procedure. Sama-sama dulu lah. Procedure. You have to follow the correct procedure. You have to follow the procedure. Ikuti kan? Okay. You have to follow the procedure. Apa tadi ini? Procedure ya? Procedure. Coba jawakan.
Dijawakan. Seorang Jawa. Dijawakan. Procedure, gitu kan? Sekarang Ustadz tanya, kalau antum jumpa sama orang barat, Jawa antum nggak bisa hilang, tapi ngomongnya benar, orang baratnya ngerti nggak? Mister, yes, sir, yes, orang baratnya. You have to follow the correct procedure. Jawa kan? You have to follow the correct, the-nya udah the gitu. You have to follow the correct procedure. Orang baratnya ngerti? Ngerti. Walaupun Jawanya kental. Nah sekarang udah Jawanya kental, ngomongnya salah. Ayo, Jawanya kental, ngomongnya salah. Tadi yang salah gimana? Prosedur kan? Jawakan prosedurnya. Prosedur gitu ya. You have to follow the correct prosedur. Yang ngaco gitu kan? Nah, orang Jawa Baratnya udah nggak ngerti. Jadi kesimpulannya apa? What is the conclusion? Konklusinya apa? Dialek, logat tidak mempengaruhi itu ya. Jadi hati-hati dengan pengucapan. Hati-hati dengan pengucapan. Karena kalau when we are talking to a native speaker of English, okay, mereka they don't give any what care, gak kasih ini, walaupun grammarnya salah, mereka tetap mengerti apa yang antum bilang. Paham ya? Ustadz, apakah berlaku di orang Barat aja? Tidak. Di orang Arab juga sama. Dapat ya? Enggak, itu semua bahasa universal. Antum ngomong salah tata bahasanya sama orang Arab ngerti nggak? Ngerti. Tapi kalau pengucapan antum salah, orang Arabnya ngerti? Nggak ngerti. Udah, sama semua bahasa, mau bahasa Portugis, mau bahasa Jepang. Ustadz sudah baru ngajar, selesai 3 bulan yang lalu ngajar orang Jepang 6 orang, ingin berbahasa Indonesia. Lihat, orang Jepang ingin belajar bahasa Indonesia. 3 bulan lalu baru selesai. Susahnya di mana? Di pengucapan. Orang Jepang itu kalau ngucapin Indonesia susah. Nggak bisa bilang R. Udah. Agak susah ya. Dipaksain R-nya. Nah, itu dia. Kabur gitu-gitu. Oke. Iya, telu. Aduh, kacau nih. Seminggu bilangkan telur aja. Seminggu. Telu. Jadi pengucapan ya. Paling malah dia bilang R-nya kuat, gitu ya. Okay. Alright. Oke, sekarang kita ke buku. Buku halaman 7 atau halaman berapa? Coba Ustaz lihat dulu. Open your book. Open your book, buka buku. Tutup buku. Close your book. Oke. Buka sepatu. Salah itu nak. Hati-hati. Buka buku, open the book. Oke. Tutup buku, close the book. Buka sepatu Indonesia itu. Mereka pernah bilang open your shoes. Jadi kalau pakai sepatu, close your shoes. Something that can be open, for sure it can be closed, right? Sesuatu yang bisa dibuka tentu bisa ditutup. Buka pintu, open the door. Tutup pintu, close the door. Buka sepatu, oke lah, open the shoes. Pakai sepatu apa close the shoes? Nggak logis. Dia pakai put on dengan put off ya. Oke, take off dengan take on gitu ya. Later we talk. Oke, chapter 2 halaman 20. Look. Chapter 2 halaman 20. Ustadz buat singkat ya. Lihat. Itu chapter 2 bicara tentang kewajiban. Tentang suggestion. Apa suggestion? Saran. Udah? Suggestion, saran. Ustaz hapus ini ya. Tadi saran. Tentang saran, bagaimana memberikan saran. So you have to make your own sentence and you have to give your sentence to me. No problem. If you make some mistake, no problem. It's okay. It's normal. Get it? Okay, look. Suggestion apa tadi?
saran. Bagaimana antum memberikan saran? Nanti ada offer tawaran. Di sini kita fokusnya ke mana? Should, ya. Apa? Should. Inggrisnya. Indonesianya seharusnya. Udah? Seharusnya. Cukup. Bisa nggak sampai di sini bisa ya? Oke. Seharusnya. Di sini apa? Subject. Di sini kata kerja. Agar kamu seharusnya bla 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 bla. Agar. Coba lihat di situ di halaman berapa itu, Nak? 22. Di halaman 20 ada kata in order tuh ada nggak? Yang hitam. Coba lihat Ustadz kemari. In order to, harus ditambah kata kerja. Udah, ditambah kata kerja. Artinya apa ini? Agar. Udah. Ini artinya apa? Seharusnya. Ustadz kasih contoh dulu ya. Seharusnya. Nanti masuk di ujian. Ini ya. Kamu seharusnya tidur lebih. Tidurnya di sini. Kamu seharusnya tidur lebih awal agar bangun lebih cepat. Paham ya? Agar apa tadi? In order to. Come on, say it. In order to. Lebih cepat. In order to. Sekarang nggak lagi kita belajar, nggak lagi in order to, nggak gitu. In order to. Banyak a lot of, nggak ngomong lagi a lot of, tapi a lot of. Ya, connected speech, paham ya? I am nggak lagi I am a student, itu kelas SD. I'm a student. Paham? Nggak lagi apa saya seorang pelajar? I am a student, itu SD. SMP udah I'm a student, not I am a student lagi gitu ya. I am menjadi apa? Oke. Apa tadi? In order to. Ditambah kata kerja. Lihat. Ustadz kasih kalimat, nanti antum cipta sendiri kalimatnya. Ingat, salah tidak apa. Ustadz di sini tanya sama Ustadz ini Inggrisnya apa? Ustadz ini Inggrisnya apa? Itulah gunanya tadi kalau ada kamu sendiri belilah, nggak mahal. Seumur hidup. Mana itu, Nak? Inilah yang dulu Ustadz cerita. Siapa semalam yang itu ada seorang ini kayak gini nih, 2 miliar nipu 7 miliar nipu. Coba lihat, ada yang 7 miliar isinya 7 miliar nggak dalam? Berarti penipu kan? Udahlah kayak gini, tapi nggak apa-apa lah untuk sementara karena belum ngerti. Jadi antum beli yang lain. Di inilah dulu Ustadz cerita tuh dia, yang ini yang dilempar sama dosen Ustadz. You datang waktu itu kan? Ke Paret. Kami gini semua lah waktu mahasiswa. Kenapa dosennya? Ternyata dosen itu pintar dan banyak ngasih ilmu sama kami. You datang besok ke rumah, saya ganti yang baru. Kasihnya kamu sentuh bal itu. Ya. Apa itu pengarangnya? John M. Eccles. Beli ya nanti ya. John M. Eccles. Dan siapa namanya? Hasan Sadili ya. Mungkin sudah ada di rumah antum, cuma antum yang nggak sadar. Dia kamusnya gini loh. Ya Allah, nyangkut. Ada merah gitu kan? Ada gini gitu ya. 3 warna nggak salah itu di garis-garis gitu kan? Ada di rumah? Ada kan? Belum. Coba antum periksa nanti. Seumur hidup. Iya, gini, kamus yang baik itu satu kamus Inggris Indonesia, satu kamus lagi Indonesia Inggris. Jangan satu kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, itu kamus nggak bagus. Kalau jumpa sama dosen saya dicampakin ke Paret. Gini aja. Bentar ya Ustadz kasih contohnya. Pasti ada. Mungkin sudah ada di rumah, cuman antum yang nggak sadar. Oh ini gitu. Tadi waktu kelas 9C ada. Oh ini gitu. Ada Ustadz dia bilang. Nah ini kamusnya. Pernah tahu?
Ada kan? Ada di rumah itu. Tapi biasanya kalau ada di rumah bentuknya Inggris Indonesia. Padahal ada juga yang Indonesia Inggris. Lengkapilah menjadi Indonesia Inggris. Iya. Ini ada itu di rumah. Ada kan, banyak yang O kan? Cuman antum nggak sadar, paham kan? Ada di rumah. Tapi biasanya yang ada di rumah itu yang Inggris Indonesia. Lengkapilah yang Indonesia Inggris. Jadi dapat 2. Ya, 2 itu. Pengarangnya sama. John M. Eccles dan Hasan. Udah meninggal dua-dua. Ini orang Indonesia di Amerika, udah meninggal. Sekarang yang meneruskannya anaknya. Ini yang udah meninggal juga, meneruskan anaknya juga. Jadi anak sama anak memperbaharui, revisi isi katanya. Kalau seorang penerjemah di Indonesia pasti kenal dengan kamus ini. Dia pasti pakai kamus ini. Ustaz udah pernah cerita waktu itu kan? Kapan perlunya ini? Seumur hidup kan? Kalau sampai mati. Kalau udah mati siapa yang perlu? Anaknya. Udah pahala jariyah kan? Jadi Ustaz aja dari ayah Ustaz, cobalah. Jangan beli yang itu lagi. Tapi nggak apa-apa kalau darurat ya. Tengok-tengok. Banyak yang salah pun itu. Oke? Nah, kita kembali kemari. What time is it now by watch? Remind me ya. Kasih tahu Ustaz kalau jamnya. Kadang-kadang Ustaz kelewatan. Itu Hasan ya? Hah? Hasan namanya. Iya, Hasan Sadili. Udah meninggal. Hah? Iya, tulislah. Bukan dosen. Ini pengarang kamus itu. Pengarangnya. Yang dia rekomendasikan dosen Ustadz itu, belilah kamus yang pengarangnya ini. Kami banyak mahasiswa pegang yang kayak gitu. Paham dulu. Kadang nggak ngerti kan. Mahasiswa kelas apalah semester 1 kan baru masuk. Lewat di taman dia. Kami duduk di taman. Diambilin semua, dilempar ke paret. Kacau tuh. Dosennya killer tapi bagus. Udah, sekarang lihat. Apa tadi? You should. Udah? Kamu seharusnya apa tadi? Tidur lebih awal ya? You should tidur apa? Sleepnya di sini ya. Lebih awal, earlier. Awal itu early. Lebih awal pakai R ya, earlier. Agar bangun lebih cepat kan? Oke. In order to bangun. Di sini bangunnya. Wake up earlier juga, lebih awal. Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Paham ya? Berarti ininya ke sini ya. Nah, udah ininya ke sini. Ini should. Udah. Kita bangun kalimat itu sekarang. Oke? Okay? We will build itu ya. Aduh, Ustaz, minggir dulu mau minum. Catat dulu. Setelah dicatat, what time is it now by watch? Jam berapa? 9:43. We stop at 10 right? Oke. Okay. Jam 9 kurang 5 apa Inggrisnya? 9 kurang 5. 9? No. 5? No. Nggak apa-apa. Yang atas juga gitu, 9C. Tapi nggak apa-apa. Itu tugas Ustadz biasanya gitu. Untuk nanti bagusin semua ya. Tapi nggak sekarang. Jangan jumpa bule nanti. Ini jam berapa? Mau bilang udah kacau. Nggak tahu ya. Gitu dia. Ada juga. Udah? Kalau sudah selesai catat, bangun kalimat masing-masing, buat seperti itu. Dia boleh, mereka seharusnya begini-begini, agar begini-begini, boleh. Kalau nggak sampai, Ustadz, anak belum sampai agarnya, belum bisa, sampai itu aja boleh, seharusnya boleh. Kalau lengkap pakai agar, oh nice. Bangun apa ya? Oke. Okay. Buat kalimat sendiri. Ya. Bangun kalimat sendiri, jangan takut salah. Di sini ada Ustadz untuk membenarkan. Oke, okay? Kayak anak yang di atas tadi, buat kalimat apa tadi? Yang 9C ya.
Kita harusnya makan fried chicken agar, wah aku suka tawa semua. Kok ngapain makan fried chicken agar? Bahasa Inggrisnya Satpol PP Ustaz. Oh. Sekarang gini, Satpol PP itu apa? Enggak. Artinya apa? Enggak, Satpol PP itu artinya apa? Satuan Polisi Pamong Praja. Pamong Praja. Menguatkan harusnya mereka pakai masker dan juga tangkap Satpol PP. Ditangkap cium vaksin kok. Guardian. Oke. Satpol PP. Satpol PP. Tadi kayak di atas juga ada. Kamu seharusnya pakai masker agar ini gitu kan? Ya, ini ya pakai itu berhubungan. Bagus. Bangun dulu kalimatnya, jangan takut salah. Ingat bahasa Inggris, bahasa Inggris saja, bahasa Arab juga. Jangan takut salah. Semua itu berawal dari keberanian. Ustaz minum dulu ya. After this we have a break, right? Yes. Yes. Tanya Ustadz yang nggak tahu, Ustadz bilang ini apa? Nanti kamu rangkai lagi, rangkai sendiri. In order itu? Yang ini kan? Subjek. Oh nggak pakai. Langsung subjek, langsung kata langsung apa? Shoot. Dengar. Shoot ini sering salah ngucapinnya. Jangan ada L-nya, hilangkan sama sekali L-nya. Ikuti Ustadz sekarang. Shoot. Nah, pernah dengar would kan? Salah kalau ngucapinnya pakai L. Would, shoot. Nah, ya. Sering sekali wulut. Oh, udah ada LD-nya gimana sih Ustadz? Payah kali wulut gitu, bukan. Wood aja kayak apa tuh? Kayu ya, kayu sama pengucapannya. Would, shoot. Ya, dari ini, dari formula itu. Hah? Dari formula ini ya. Okay, from the formula. Yes. Waalaikumsalam Ustaz. Yes, okay Ustaz. Waalaikumsalam. Better you talk to him in English ya. Sama apa tadi Ustaz Imam itu ngomong bahasa Inggris. Dia bisa dia, bahasa Inggrisnya bagus. Finish? You, okay. Give it a try. Healthy udah sehat. Fit body. Lebih bagus itu. Kok Ustadz ini yang hapus. Okay. Yang you sebut Ustadz tulis ya. Okay, what is it? Wait. They should wearing apa? Mask, okay, wearing mask. Sorry. In order to. Oh bagus, in order. Berarti dia bilang agar tidak kan? In order not to. To be taken, di maksudnya diambil polisi, semua Pamong Praja tadi kan, to be taken ya, to be taken, okay, away by gitu ya, away pakai away bagus, by the town guard police ya, atau itu oke. Nah ini dibuang aja, karena setelah shoot apa tadi? Kata nggak pakai ing kata kerjanya kan? Nah jadi ini Ustadz buang ya. Nah gitu dia. You should wear. Tahu baju dalam under? Pengucapannya tahu kan? Sama kan? Underwear. Jadi wear dari situ tuh. Okay. They should wear mask in order not to be taken away by the town police guard. Ya. Udah? Nice, good.
Okay, nice job. Siapa lagi? Yang udah? Salah nggak apa? Nice. They ya. Okay. They should. Wait. They should play. Do you like badminton? Oh, sama sama Ustaz berarti. In order to fit. Oh, okay, fit body. Mendapatkan lah ya, to get fit body. Nice. Good. To get fit body. Body British, body Amerika. Dapat ya? Kalau dia Amerika tadi apa? Body. Kalau British, body. Amerika, doctor. Okay, British, doctor. So it is up to you which one to choose. Is okay then, right? So doctor or doctor, terserah itu yang nggak bisa dipaksa. Okay, nice job. Now we go to another one. Siapa yang mau? Who? Coba. Belum siap? Atau idenya apa? Biar Ustaz bantu. Idenya apa? Ide ya. Indonesia juga boleh. Idenya dulu. Kalau belum dapat. Boleh. Nanti. They wait. They should play football in order to get fit body. Kayak yang tadi ya. Fit body. Nice, good. Fit body. Good. Okay. They should play football in order to get fit body. Football in British football ya. Amerika soccer. Orang tuh nggak bilang football, kalau Amerika bilang soccer. Ini kan soccer kan? Ini dia. Orang Amerika nggak bilang football, tapi kalau orang Inggris bilang football. Kalau Amerika bilang soccer. Good. Nice job, good job. You? Antum udah? Belum. Oke, Ustadz kesini dulu. Kita tunggu. Salah nggak apa-apa, ya. Namanya belajar harus salah. Nggak salah ngapain belajar? Atau ininya dulu, apa namanya itu? Idenya dulu. Di idea dulu apa? Idenya mau bilang apa? Idenya mau bilang apa? Idenya mau bilang kamu harus ini, kamu seharusnya. Ingat, ini seharusnya ya. Dengar. Seharusnya should. Ustadz tanya, mana lebih tinggi harus dengan seharusnya? Mana yang lebih keras? Harus nanti pakai must. Udah? Pakai must. Ini baru seharusnya. Jadi carilah ide-idenya yang seharusnya, kira-kira itu. Dia terlambat ya. Oh, dia tidak terlambat. He does not come late. Nah, ini dia tidak terlambat. Agar tadi apa? In order tuh kan? Gitu. Tapi karena in order tuh dia, nggak usah pakai dia. In order tuh datang terlambat, gitu aja. In order ini buang aja. Udah. Jadi agar tidak datang terlambat, in order, kayak yang tadi siapa punya, not to, paham? In order not to come late. Nah, itu dia. Idenya dapat? Dapat lah, masa nggak? Indonesia kok. Idenya apa? Indonesia aja. Kamu seharusnya makan lebih banyak agar lebih gemuk. Kurus sekali badanmu, kira-kira gitu kan? Badan antum terlalu kurus umpama. Kamu seharusnya makan makanan yang sehat agar terhindar dari penyakit, gitu kan? Antum banyak lah. Coba, idenya apa? Kamu seharusnya pakai masker agar apa tadi? Ustaz nggak dengar. Buka loh. Oh gitu, bagus. Belajar lebih giat nanti gabung ya.
Belajar lebih giat. Belajar apa? Study. Study. Bagus sudah ininya. Harder, lebih giat, lebih keras ya. Agar lebih pintar. Agarnya udah tahu kan? Oke. Agar jadinya menjadi lah ya. To be pintar, smart. Karena lebih pintar pakai R. To be smarter. Udah? Gabung-gabung dulu ya. Nanti Ustadz tanya lagi. Nanti Ustadz ke situ. Jadi apa? Udah? Ide dulu. Hah? Apa tuh? Oh itu does not dengan doesn't. Oke, Ustaz nggak dengar ininya. Sama, ya. Doesn't and does not the same. Sama. Udah, idenya. Oh, langsung boleh. You salah nggak apa-apa. It's okay. You should go to school earlier. Okay, earlier in order not to yang tadi ya, to come late ya. Nice. To come late. Bagus. Kan dapat dia. You? Nggak apa-apa, it's okay, no problem. Ingat, jangan sungkan. Idenya dulu, idenya apa tadi? Kamu seharusnya Oh, kami seharusnya belajar agar tidak bodoh gitu ya. Oke. Bodoh? Stupid. Itu dulu kita rangkai-rangkai ya, begitu. Bodoh tadi stupid. Agar tidak, in order not ya. Menjadi jadi be ya, in order not to be stupid. Kamu seharusnya tadi belajar giat ya. Apa tadi? Oh, belajar aja. Yaudah. You should belajar tadi apa? Study. Kalau dia tadi pakai lebih giat kan? Study aja kita. Okay. You should study in time. Oke, not yet. Udah. Belum ya? Dikit lagi. In order to not ya. Agar tidak kan? In order not to be stupid. Udah. You tadi? You should study harder. Yeah, in order to be smarter. Nice, good. Okay. What time is it now by your watch? 9:57. Oke, bagus. Sedikit lagi. Nah, di ujung ini seperti yang 9C ya. Catat sekarang di situ ada hafalan yang harus disetor. Hafalannya harus di-store ya. Catat bab 1, bab 2, bab 3. Paham? Nanti kalau Ustadz masuk, nanti Ustadz tanya, harus dihafal ya. Ini dari Ustadz. Kemudian bab 2 dan bab ke-3. Udah pernah dengar bab 2, bab 3? Hafalan ya? Oke. Jadi maksudnya nanti jumpa di kelas 3, kelas SMA udah Ustadz nggak susah lagi. Kalian sudah bagus-bagus itunya ya. Perubahan dari verb base, verb 1, verb 2, verb 3 itu ya. Verb 3. Go, went, gone. Pernah dengar itu kan? Nah, jadi sekarang hafal. Begin, began, began. Catat. Begin, began, began. 3 dulu Ustaz kasih, besok 6, 7. Ini kan percobaan pertama. Udah? Dia ada 3 ya, ini baru 2, baru 1 ya. Begin, began. Oke. Tadi apa Ustaz kasih sama yang kelas? Bentar ya, Ustaz lupa. Begin artinya memulai. Ustaz tadi kasih apa? Jangan G-nya 2. Oh, itu beginning itu ya. Kan lain.
Oh, become, became, become. Become, menjadi. Keduanya berarti past tense di sini ya, past tense ya. Became. Dah? Become, became, balik lagi ke become. Kalau masih bingung nanti Ustadz cerita satu saat lah ya. Become lagi, berubah kata kerjanya. Kalau cerita sekarang ini pakai kata kerjanya. Cerita masa lampau nggak boleh pakai become lagi, pakai apa? Became. Kalau cerita baru saja terjadi pakai become lagi. Udah. Apakah terjadi dalam bahasa Indonesia? Tidak terjadi. Konjugasi namanya. Hah? Is it the time now? Okay, one more ya. Bentar. Beaten ya. Satu lagi. Beatnya sama. Beat. Kemudian beaten. Apa? Begin apa artinya tadi? Memulai. Become, menjadi. Beat, memukul. Udah. Antum memukul seseorang kemarin, nggak bisa pakai beat. Beat yang ini. Saya baru saja memukul. Beaten. Udah. Beaten. Gitu. Ini nggak bisa sekarang, di waktunya habis. Right? Tapi secara umum Ustadz kasih tahu begini. Saya sekarang mukul, baru ini pakai yang ini ya. Oke. Kemarin cerita masa lampau nggak? Antum nggak bisa pakai ini. Pakai yang ini. Udah. Saya memulai pelajaran kemarin. Kemarin. Berarti mana? I began the lesson yesterday. Now, sekarang saya memulai pelajaran. Now I begin. Udah. Secara umum itu dulu. Udah. Saya baru saja memulai pelajaran. Baru saja. I have. Pakai have. Berarti present perfect. I have begun the lesson. Udah beda lagi cara ininya. Begitulah perubahan kata kerja in English. Dan itu ada sekitar 120 sekian. Ya, 120 sekian. Harus dihafal. Perubahan yang tidak teratur. Udah. Is it a break ya? Yes. Alright. Okay, we have a break now. Hah? Iya. Verb itu, verb. Iya. Ada verb 1, verb 2 kan gitu kan? Tapi sampai T4 biasanya. Verb 4 pun itu disebutkan dengan verb ing. Ya. Later we talk about that in detail ya. Tapi Ustaz nggak pakai verb 1, dia pakai verb biasa aja. Nggak pakai 1. Okay. Later we talk about that in detail, no problem. That is it for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.